Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ibni abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan kasih sayangnya lah kita dapat bertemu dengan bulan yang penuh rahmat dan ampunan ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat beriring salam semoga Allah limpah curahkan pada baginda alam manusia agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang Bapak banggakan, rindukah kalian dengan kasih sayang ibu bapak guru di sekolah? Rindukah kalian di suasana di kelas? Rindukah kalian dengan teman-teman di sekolah? Pasti semua rindu. Begitu juga dengan kami, ibu bapak guru kalian di sekolah, merindukan kasih kalian, merindukan senyuman kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan atau menghapus wabah yang melanda negeri kita ini, dan kita dikembalikan dalam suasana seperti dahulu. Mudah-mudahan Allah mengkabul doa-doa kita ini, amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang Bapak banggakan, pada kesempatan sanad hari ketiga ini Bapak akan menerangkan materi tentang puasa. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Materi puasa yang pertama adalah pengertian puasa. Anak-anak, puasa menurut bahasa berasal dari kata saum atau siam yang artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari perbuatan yang dapat membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kedua, jenis atau macam-macam puasa. Jenis puasa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah puasa wajib. Yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa wajib ini adalah puasa yang apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan maka berdosa. Salah satu contohnya adalah puasa di bulan suci Ramadan yang kita laksanakan atau kita lakukan pada hari ini. Yang kedua adalah puasa sunnah. Apabila kita laksanakan mendapatkan pahala, ataupun kita tinggalkan maka kita tidak berdosa. Salah satu contohnya adalah puasa di hari Senin atau di hari Kamis, ataupun puasa di hari Arafah. Anak-anak, materi yang ketiga adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat sehat, yang kelima bermukim, dan yang keenam adalah suci. Jadi syarat wajib puasa ada 6. Syarat itu apa? Syarat adalah perbuatan yang dilakukan sebelum melakukan ibadah. Jadi kalau tidak dilakukan syaratnya maka tidak sah ibadah tersebut. Jadi syarat wajib puasa ada 6. Yang pertama adalah Islam. Maka di luar
agama Islam tidak wajib berpuasa. Yang kedua adalah baligh. Baligh di sini adalah suatu keadaan seseorang yang telah mencapai kedewasaan. Kedewasaan bagi seorang laki-laki misalkan cirinya adalah tumbuhnya bulu di sekitar tubuh kita. Contohnya bulu ketiak atau bulu di sekitar kemaluan. Atau telah mengalami mimpi basah atau ihtilam. Adapun bagi perempuan salah satu ciri kedewasaan adalah sudah haid atau tumbuhnya sama seperti laki-laki, tumbuhnya bulu kemaluan di sekitar bulu di sekitar tubuh kita seperti di kemaluan. Kak atau Pak atau anak-anak bagaimana? Untuk anak-anak tidak diwajibkan berpuasa, tapi diharuskan untuk belajar sejak dini. Ya, jadi anak-anak yang masih kecil, kelas 1, kelas 2, maka kalian harus belajar sejak dini. Insya Allah nanti sudah besar, kalian sudah terbiasa dan menjadi anak yang soleh-solehah. Yang ketiga adalah berakal. Berakal di sini artinya tidak gila. Maka orang gila tidak wajib puasa. Yang keempat adalah sehat. Sama seperti tadi bahwa orang gila tidak wajib puasa, dan keempat adalah sehat. Maka orang sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kelima adalah bermukim. Bermukim artinya tidak musafir atau tidak dalam perjalanan jauh ke suatu daerah. Yang keenam adalah suci dari haid ataupun nifas bagi seorang perempuan. Setelah syarat wajib, maka ada syarat sah. Syarat sah ini yang menjadikan sah atau tidaknya ibadah seseorang. Yang pertama Islam, yang kedua berakal dan mumayyiz, yang ketiga suci, yang keempat nyata masuknya bulan Ramadan. Yang pertama Islam, maka di luar agama Islam atau non muslim tidak sah puasanya. Yang kedua berakal dan mumayyiz. Berakal di sini artinya tidak gila. Mumayyiz artinya dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu mumayyiz. Yang ketiga adalah suci dari haid atau nifas bagi perempuan. Dan yang keempat nyata masuknya bulan suci Ramadan. Nah, kita mungkin di akhir-akhir kemarin, di hari Kamis, di akhir bulan Sya'ban, kita menunggu informasi atau pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, kemarin sudah di pada maghrib sudah diumumkan, maka itulah kita sudah mengetahuinya atau nyata masuknya bulan suci Ramadan. Adapun yang keempat adalah rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Yang kedua adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Apakah hal-hal yang membatalkan puasa? Apa sih yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Ya, walaupun ngumpet-ngumpet di kolong meja batal puasanya. Ya, yang kedua memasukkan dengan sengaja benda ke rongga yang terbuka. Apa saja itu rongga yang terbuka? Ada 5. Yang pertama adalah rongga mulut. Nah, misalkan memasukkan air ke dalam rongga mulut sampai tertelan, maka batal puasanya. Yang kedua adalah rongga hidung. Masukkan air ke dalam hidung terus batal.
yang ketiga adalah rongga telinga, yang keempat adalah kelamin, lubang kelamin, yang kelima adalah lubang tempat keluarnya kotoran dalam tubuh kita. Yang kelima ya, yang kelima. Adapun yang perkara yang membatalkan puasa yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Misalkan kamu memasukkan jari kamu dengan sengaja, tahu kamu korok-korok, kamu sodok-sodok dengan jari kamu kerongkongan batang tenggorokan kamu dengan jari kamu sampai muntah, maka itu batal puasanya. Yang keempat adalah keluar haid. Keluar haid bagi perempuan, maka itu batal puasanya. Yang kelima gila. Gila adalah lupa ingatan, maka batal. Yang keenam adalah murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam atau kafir ya. Itu maka itu batal puasanya. Adapun anak-anak, selain perkara yang membatalkan puasa, ada perkara sunnah ketika puasa. Salah satunya adalah menyegerakan berbuka puasa. Maka kalau sudah mendengar azan maghrib, segeralah berbuka. Yang kedua adalah sunnah bagi kamu memakan berbuka dengan kurma atau makan kurma minimal sebanyak 3 butir. Yang ketiga adalah membaca doa. Jangan lupa membaca doa ketika berbuka. Yang keempat adalah memperlambat bersahur. Ya, jangan masih jam 2 kamu sudah melaksanakan sahur, sedangkan subuh masih lama, sudah sampai 4:30 kamu sahur. Kamu sahurnya di jam 2, subuh yang 4:30. Jangan memperlambat sahur. Yang sunnah selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Alhamdulillah tadi pagi kita mulai dengan tadarus Al-Quran yang disampaikan oleh Karuli. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Selanjutnya adalah sunnah adalah bersedekah, senantiasa bersedekah. Al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas artinya memberi, tangan di bawah artinya meminta. Maka di suasana bulan yang penuh barokah ini, apabila kita memiliki kelebihan harta atau memiliki kelebihan makanan, maka hendaklah berbagi. Apalagi situasi negara kita sedang mengalami musibah seperti saat ini, maka disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita saling berbagi. Yang selanjutnya adalah menjauhkan diri daripada bercakap-cakap, berkata-kata dari perbuatan yang sia-sia. Misalkan berbohong, ghibah, ngomongin orang, takabur atau sombong dan sebagainya. Itu perkara sunnah ketika berpuasa adalah meninggalkan atau menjauhkan diri dari bercakap-cakap yang sia-sia. Selanjutnya adalah anak-anak perbuatan yang dibenci Allah ketika kita berpuasa. Makruh hukumnya atau dibenci Allah kita apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan, salah satunya adalah berkumur-kumur. Misalkan kamu berwudu, wudunya ketika wudu kamu masukkan air ke dalam mulut kamu, kumur-kumur sampai keluar, sampai keterasa di kerongkongan kamu korok-korok sampai ke kerongkongan kamu, maka itu adalah makruh hukumnya.
Ya, selanjutnya memasukkan air ke dalam rongga hidung secara berlebihan seperti wudhu tadi, sampai mulut ke hidung juga sama. Ya, atau di sini adalah mandi yang berlebihan. Nah, mandi berlebihan itu adalah perbuatan makruh atau perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, ada beberapa golongan yang wajib qada. Nah, wajib qada di sini maksudnya adalah mengganti puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini ke hari-hari berikutnya di luar bulan Ramadan. Yang tadi adalah yang pertama adalah orang yang sakit yang ada harapan untuk sembuh. Yang orang yang sakit yang ada harapan untuk sembuh. Contohnya ada tetangga kita yang sedang sakit, yang misalkan sakit demam berdarah, terus harus dirawat selama 5 hari, maka ketika dia sembuh di luar bulan suci Ramadan, maka wajib yang membayar atau mengganti puasa yang 5 hari tersebut di luar bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya adalah orang yang musafir, bukan karena maksiat. Artinya musafir ini karena dalam perjalanan jauh karena ibadah kepada Allah, maka dia boleh mengqadha puasanya, mengganti puasanya di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah orang yang kedatangan haid. Ini untuk perempuan, maka dihitung bagi anak-anak yang sudah haid, dihitung berapa hari kamu haid, maka kamu wajib menggantinya di luar bulan suci Ramadan. Yang kelima, orang-orang yang sengaja melakukan perkara yang membatalkan puasa tadi, seperti makan dengan sengaja dan sebagainya, itu maka wajib mengqadha. Terus anak-anak, ada perbuatan yang dikenakan membayar fidyah. Fidyah itu membayar denda. Membayar denda apabila kita tidak mampu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan atau tidak mampu mengqadha puasa. Yaitu adalah yang pertama adalah mereka yang tidak dapat mengqadha puasa di bulan suci Ramadan, maka dia wajib dikenakan membayar fidyah. Ya, dikenakan membayar fidyah. Yang kedua, orang yang sakit tidak ada harapan untuk sembuh. Diulang lagi, orang yang sakit tidak ada harapan untuk sembuh, maka dikenakan baginya membayar fidyah. Yang ketiga adalah orang yang terlalu tua dan tidak berdaya berpuasa. Misalkan ada nenek-nenek sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa. Yang keempat, orang yang qadha puasanya di tahun lalu di bulan suci Ramadan belum sempat membayarnya, tetapi sudah masuk lagi ke dalam bulan suci Ramadan, maka dia wajib membayar fidyah. Fidyah itu dalam Islam adalah satu cupak beras untuk setiap hari yang ditinggalkan di samping mengqadha puasa. Ya, itu aja mungkin anak-anak materi yang dapat Bapak sampaikan, sedikit membuka wawasan, mudah-mudahan kalian paham. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan puasa kita
pada bulan suci Ramadan ini mendapatkan derajat takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dengan baik, dan mudah-mudahan kita dijadikan semua anak-anak yang saleh-salehah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.